Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amartius Tika Sabil. Saya dari Prodi Ilmu Keluargaan, Fakultas Ilmu Keluargaan, Universitas Negeri Semarang. Dengan nomor induk mahasiswa 621142233. Di sini saya akan mewawancari seseorang mantan atlet dari cabur olahraga. Kebetulan beliau adalah Pak Desa sendiri yang bernama Aris Noviandi. Mungkin langsung saja pertanyaan boleh. dari saya, gimana awal mula memulai karir terjun ke dunia sepak bola? Begini dek, untuk awal mula sepak bola itu sejarahnya dulu saya itu karena gengsi. Pada masa itu adalah sepak bola adalah cabang olahraga yang bergengsi. Jadinya anak muda zaman itu kalau tidak sepak bola tidak terkenal. Jadi saya itu memilih itu karena itu tadi gengsi. Tapi tidak hanya gengsi saja waktu itu, karena gaji seorang profesional sepak bola waktu itu kan lebih dari segalanya, bahkan dibanding dari pegawai negeri sipil ataupun yang lain, itu gajinya sepak bola itu masih di atas rata-rata. Jadi ya gengsi dapat, materi dapat waktu itu. Tapi juga tuntutan zaman, jadi harus begitu, kira-kira begitu untuk motivasinya jadi atlet begitu. Iya. Terus yang kedua, lika-likunya tuh seperti apa? Maksudnya kayak dulu tuh intinya tuh perjalanannya lah, lika-liku kayak. Untuk perjalanannya itu ya sangat menanjak dan brutal gitu. Untuk jalannya itu mulai dari SMP saya belum ada fasilitas apapun, saya jalan ke mana itu, ke Tapen, kira-kira 1-2 km dalam keadaan hujan, jalan becek dan lain sebagainya untuk menuju ke Ungaran. Kita berlatihnya di Ungaran. Bayangkan seminggu 4-5 kali, kemudian tidak ada fasilitas apapun, kita naik bis sampai pulang bahkan dalam keadaan lapar, kita belum makan belum apa, kita harus tekun berlatih itu. Dan karena zaman dulu tidak seperti anak-anak sekarang. Kalau saya bilang anak-anak sekarang itu anak manja. Kalau dulu itu fasilitas belum ada, keadaan infrastrukturnya juga belum seperti sekarang, tetapi semangat kita sebagai untuk menjadi atlet yang baik itu masih membara. Jadinya mungkin direstui oleh Tuhan, jadi mendapat prestasi yang sedikit lebih baik daripada yang lain gitu. Coba bayangkan dulu dalam keadaan hujan saya naik bis, kemudian pulangnya juga harus jalan kaki dulu sekitar 2 km dari jalan raya ke rumah, kan itu dalam posisi malam gelap, belum ada listrik, yang di sawah-sawah itu kan belum ada listrik. Tahun berapa berarti? Sekitar tahun 92-93 ya. 90-an lah, era 90-an waktu itu kan belum banyak jalan-jalan juga belum terang seperti sekarang. Untuk Gojek kan juga belum ada. Untuk angkot juga adanya cuma siang doang, malam nggak ada gitu. Jadi kalau kebetulan di dekat Napen itu kan ada makam, jadi kalau lewat situ ya sedikit merinding lah sama Melayu gitu. Saya tuh ada kubur ya. Iya. Jadi ya lika-likunya seperti itu, belum kita sanggupnya mepet karena orang tua juga bukan orang yang berada penuh ya, cuma mereka support sekali. Jadi bagaimanapun keadaannya mesti tetap disangoni meskipun itu nggak banyak, yang penting bisa buat PP gitu, transportasi. Oke. Terus yang ketiga itu berarti mulai masuk ke klub besar itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Setelah ini sejarah karir saya. Setelah 92 saya ikut putaran nasional tapi tidak lolos, dan mereka yang lolos kemudian menjadi anggota tim PSSI Primavera, sedangkan saya enggak. Kemudian saya masih terus melanjutkan di latihan di desa. Kemudian sekitar tahun 2000 baru prestasi saya menanjak lewat klub Apak Indi. Jadi waktu itu kita ikut kompetisi lokalan atau ke level yang agak tinggi.
di klub Awati. Nah, mulai tahun 2000 itu sepak bola Indonesia baru merasakan profesional. Jadi saya sendiri baru bisa merasakan bagaimana itu profesionalisme. Jadi artinya begini. Jadi apa yang didapat itu, apa yang kita dapat itu sudah bisa untuk hidup. Nah, sudah bisa untuk hidup dalam artian ya untuk makan sehari-hari, untuk mencuci keluarga itu sudah bisa. Tapi sebelum dari tahun itu sepak bola itu belum ada apa-apanya. Jadi murni karena apa ya, semangat kedaerahan, dasar dengan membela daerah, pengen tampil, gengsi juga. Tapi setelah tahun 2000 itu baru ada cash flow yang kita terima ini untuk bisa dijadikan biaya hidup. Nah, kemudian tahun-tahun selanjutnya ketika kita sudah bisa mendapatkan sesuatu dari profesionalisme itu, berkembanglah dari nilai kontrak 1 ke kontrak sekian dan itu setiap tahunnya lebih dan sampai dengan ya lumayan banyak lah untuk ukuran saya, untuk lumayan banyak. Jadi kemudian saya punya gambaran seperti apa yang saya utarakan di depan tadi, bahwa ternyata menjadi seorang atlet sepak bola itu income-nya lebih besar dari apapun pada saat itu. Nah, bayangkan coba pada saat sekitar tahun 2000 berapakah? 2005 ya kalau nggak salah, 2005, 2004, 2006, 2007 nilai kontrak saya di atas 300 juta. Jadi ya lumayan lah, luar biasa waktu itu bisa. Ya meskipun pada di akhir-akhir karir kemudian saya ada permasalahan ketika ISL dan IPL waktu itu pecah dan kemudian kontrak saya tidak dibayar separuh harga, dari 350 juta hanya dapat separuh itu waktu itu. Jadi ya tapi nggak apa-apa lah karena waktu itu keadaannya seperti itu. Ya kira-kira begitu sih untuk gambarannya. Jadi seorang atlet itu tidak serta-merta langsung kita itu bisa muncul ke atas, itu tidak bisa. Harus ada perjuangan keras, harus ada pengorbanan yang tidak sedikit itu untuk meraih yang lebih besar gitu. Terus yang keempat, kapan terakhir kali bermain dan di klub mana dan prestasi, maksudnya perolehan apa gitu? Oh gitu ya. Terakhir main saya sekitar 2010-2011 di klub Persebaya Surabaya. Waktu itu seperti yang katakan tadi, terjadi kekacauan di negara ini pas pecah antara ISL dan IPL. Waktu itu saya di divisi utama, dan saat itu meskipun di klub besar prestasi saya kurang begitu baik karena hanya berlaga di tidak sampai 8 besar divisi nasional, hanya berlaga sampai di putaran-putaran 1-2 saja. Tapi itu sudah cukup membuat saya bangga karena tahu sendirilah waktu itu klub profesional itu seperti apa. Kita bisa main se-Indonesia ini tanpa mengeluarkan biaya, bahkan dapat duit kan gitu ya. Kemudian gengsinya juga tidak semua orang kan bisa menjadi skuad Persebaya seperti saya. Entah itu saya diakui oleh orang Surabaya atau tidak, tapi setidaknya saya pernah pegang baju Persebaya. Ada bendera Persebaya di dada saya waktu itu. Baik, kan kemarin sehabis selesai bermain sepak bola kan tahun kemarin kayaknya sempat melatih juga. Iya. Nah, mungkin perbedaan jadi pemain ke langsung ke jadi pelatih tuh apa gitu, maksudnya lebih ke gimana? Gitu ya. Sebenarnya kalau saya disuruh memilih dulu, saya akan memilih menjadi seorang atlet. Karena atlet itu tanggung jawabnya hanya sebatas 45 menit kali 2 untuk atlet bola ya. 45 menit kali 2. Habis itu selesai. Menang syukur, kalah nggak apa-apa, besok kita perbaiki lagi. Tetapi apabila seorang pelatih, itu saya juga sudah mengalami sendiri bahwa pelatih tidak pernah bisa istirahat pikirannya ketika
ngampu sebuah klub. Dari latihan saja besok kita sudah harus mempersiapkan metode latihan dari A, B, C, D sampai Z. Kemudian ketika datang waktu kompetisinya, kita harus persiapkan pemain apa yang dibutuhkan pemain, bagaimana strateginya. Kemudian kita kalau kebetulan kalah klub kita harus mempertanggungjawabkan kepada pemilik klub secara profesional. Tanggung jawabnya lebih besar gitu. Tanggung jawabnya lebih besar, sangat lebih besar. Jadi makanya kalau kita ada orang menghujat pelatih itu sebenarnya jangan, kasihan. Saya emang nggak mudah gitu kan. Oh, nggak mudah, menjadi seorang pelatih itu nggak mudah. Meramu sebuah klub, apalagi klub sepak bola dengan masing-masing karakter pemain yang begitu beda-beda, itu sangat-sangat sulit. Apalagi pelatih tidak yang bagian kiper gitu kan, pasti kita harus mempraktekkan itu. Iya, itu makanya kalau pelatih itu mungkin ada yang 1-2 yang bisa ya, ketika hanya mempelajari sebuah teori. Tapi khususnya untuk kiper seperti yang saya jalani, kalau mereka tidak pernah menjalani sendiri, mempraktekkan sendiri, tidak bakalan bisa. Tidak bisa. Iya. Karena bagaimana? Contoh, saya kasih contoh ya, kiper. Kiper itu harus bisa mengajari cara jatuh. Di luar pengalaman itu nanti bisa dia membaca permainan atau tidak. Tapi yang pasti satu hal, kiper harus bisa mengajarin cara memegang bola dengan baik. Kedua, cara jatuh dengan baik. Kemudian cara memberikan bola dengan baik, baik itu lemparan atau tendangan. Yeah. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Susahnya jadi pelatih. Kalau yang kita latih itu sudah profesional, misalkan kita sudah masuk ke Liga 3. Kita tinggal perintah nggak apa-apa, kita tinggal perintah, kalau dia nggak bagus kita coret nggak apa-apa, karena kita sudah profesional. Tidak perlu melakukan gitu. Kita tidak, ya hanya 1-2 memberikan instruksi saja. Tapi kalau masih dalam tahap pembinaan, misalnya SSB mulai dari kelompok umur 10, 11, 12, 13 tahun, nah di situ kan bentuk dasar dari sepak bola. Yeah. Nah, dan menurut saya dasar-dasar dari sepak bola itu tidak boleh salah, karena kita harus seperti anak SD yang sedang belajar membaca. Jadi ini huruf A, kalau dirangkai dengan B dengan A dibaca apa, itu tidak boleh salah. Jadi dasar dari kiper itu juga kalau saya ajari, saya tidak boleh salah. Bagaimana cara memegang bola, bagaimana cara jatuh yang benar, itu tidak boleh salah. Itu dasarnya seperti itu menjadi seorang pelatih. Kalau saya kan pelatih profesional, bukan profesional, personal ya. Yeah. Bukan personal itu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, kehidupan setelah berhenti dari karir sepak bola dan sempat menjadi itu apa? Pelatih maksudnya? Ya, Apa? betul. Kehidupan itu seperti juga awal dari karir, naik turun ya Mas. Jadi ketika kita setelah habis menjalani hidup profesional dengan bergelimang uang dan bergelimang kehidupan malam yang seperti itu di dunia bola, kemudian kita drop kepada titik nol lagi, itu kan sangat-sangat sangat-sangat signifikan ya caranya. Jadi dari up to down itu kan berat sekali untuk menjalani. Ya, kebetulan hanya mental yang sudah mental yang sudah terlatih untuk, nah di situ menang dan kalah itu bisa menjadi latihan mental kita. Kalau kita sedang kalah, bisa diterapkan ke kehidupan kita yang sedang down, itu sangat-sangat bisa membantu. Jadi mental kita tetap kuat. Jadi saya kemudian setelah karir di profesional, sebelum latih saya bekerja sebagai karyawan swasta. Ya, di situ dengan gaji yang minim, bagaimana saya berusaha tetap hidup, untuk tetap bisa menghidupi keluarga. Kemudian pelan-pelan kita kembali menggeluti, karena kondisi nasional juga ada pandemi, kondisi itu di sepak bola juga lagi banyak yang rusuh kan itu. Kemudian pelan-pelan kita kembali kepada dunia yang dulu, karena kecintaan saya juga, karena kekangenan saya juga kepada dunia bola. Yang kemudian saya pelan-pelan melatih di divisi 3 dulu, di Liga 3. Semoga kedepannya bisa
lebih baik lah untuk Ya, amin amin. Mungkin segitu saja yang dapat saya tanyakan. Mungkin di belakang ini ada beberapa foto-foto kenangan ya dari ini kompetisi Iya. divisi utama PSSI 2010, 2011. Terus ada waktu di Persibaya juga. ya. Nanti bakal saya kasih cuplikannya. Mungkin cukup sekian video wawancara dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.